Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa mengalir kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam karya Asy-Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan kita masih di pembahasan tentang syurut libas al-mar'ah muslimah, yakni syarat-syarat pakaian bagi perempuan muslimah. Di pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan di antara syarat pakaian bagi para muslimah adalah menutupi seluruh tubuhnya, dengan beberapa poin pembahasan di dalamnya yang sudah kita sampaikan. Berikutnya kita akan masuk di syarat yang kedua. Syarat yang kedua dari pakaian seorang muslimah adalah pakaian tersebut tidak berfungsi sebagai perhiasan. Mohon diperhatikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pakaian yang dikenakan ibu-ibu itu tidak boleh berfungsi sebagai perhiasan. Jadi pakaian itu fungsinya untuk menutupi aurat. Menutupi aurat, menutupi apa yang haram ditampakkan dari tubuh kita. Ya, dia tidak boleh berfungsi sebagai perhiasan. Karena kalau pakaian itu sendiri berfungsi sebagai perhiasan, berarti kita telah melanggar firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Jadi perhiasan itu tidak boleh ditampakkan kecuali kepada yang kita boleh menampakkannya dari maharim kita. Jadi perhiasan itu tidak boleh ditampakkan. Maka bagaimana pakaian itu ketika dia menjadi perhiasan kemudian ditampakkan? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perhiasan di dalam ayat ini dikatakan mencakup pakaian yang indah dan bisa menarik perhatian laki-laki. Jadi kalau pakaian itu masuk kategori pakaian yang dia menjadi perhiasan, mungkin dipakai pernak-pernik, ya, pakaian yang diperindah dan berfungsi untuk menarik perhatian orang lain terhadap pakaian kita, maka berarti itu masuk kategori perhiasan. Yang Allah melarang kita semua untuk menampakkan perhiasan. Demikian.
Ditambah lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tas'al anhum. Rajulun faraqal jama'ata wa asa imamahu wa mata asiyan wa amatun aw 'abdun abaqa famata wa imra'atun ghaba anha zawjuha qad kafaha mu'natad dunya fatabarrajat ba'dahu fala tas'al anhum." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 golongan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan jama'atul muslimin, ya, jamaah umat Islam, menentang pemimpinnya, lalu dia mati dalam keadaan ingkar. Ini yang pertama. Jangan ditanya tentang mereka. Artinya mereka ini orang-orang yang menyimpang. Kemudian yang kedua, budak yang kabur dari majikannya. Kemudian dia mati. Dan yang ketiga, istri yang ditinggal pergi oleh suami yang selalu menafkahinya. Dan dia masih sibuk berhias. Janganlah kalian bertanya tentang mereka kepadaku. Ini adalah wa'id, ya, ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap 3 golongan tadi. Ya, tidak usah ditanyakan tentang mereka ini. Di antaranya adalah yang sesuai pembahasan kita di poin yang ketiganya. Seorang wanita, ya, yang ditinggal pergi oleh suami yang selalu menafkahinya dan dia masih sibuk saja berhias. Tabarrajat. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berhias berarti menampakkan kecantikan. Berhias berarti menampakkan perhiasan dan sesuatu yang wajib ditutupi oleh perempuan yang bisa merangsang syahwatnya laki-laki. Di situ, ya. Jadi tabarruj seorang perempuan ini terlarang. Dia menampakkan kecantikannya, menampakkan perhiasannya, dan menampakkan sesuatu yang wajib ditutupi. Ketika dia membukanya, mengumbarnya, maka itu akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Bahkan, waliyadzubillah, terkadang juga menjadi fitnah bagi sesama perempuan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ditambah lagi bahwa maksud perintah mengenakan jilbab itu adalah menutupi perhiasan. Maka, kata beliau di sini, tidaklah masuk akal jika jilbab itu sendiri merupakan perhiasan. Dengan demikian, dari sinilah kita memahami bahwa salah satu syarat kriteria pakaian bagi seorang muslimah itu adalah pakaian tersebut tidak berfungsi sebagai perhiasan. Taib. Di sini ada beberapa catatan faidah. Beliau katakan bahwa sebagian perempuan beranggapan bahwa setiap pakaian selain yang berwarna hitam itu masuk kategori perhiasan yang dilarang untuk ditampakkan. Maka beliau di sini menyanggahnya bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat ini tidak tepat. Dari 2 sisi. Pertama, kalau ada orang berpendapat seperti itu, ya, pendapat mereka itu bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihu." Wewangian bagi perempuan itu adalah yang berwarna jelas dan aromanya tidak terlalu menusuk. Jadi warnanya warna yang jelas, tapi aromanya tidak terlalu menusuk. Artinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini berarti ya tidak mesti ya apa yang nampak pada pakaian wanita itu berwarna hitam, begitu, ya. Dan hadis ini derajatnya, sanadnya hasan, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i. Yang kedua, pendapat tadi tidaklah tepat, ya, ditinjau dari kebiasaan para sahabat perempuan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaannya para sahabiat
di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memakai baju berwarna tanpa warna hitam. Jadi ternyata ada sebagian sahabiat yang bajunya itu tidak berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Ikrimah bahwa Rifa'ah mencerai istrinya, kemudian Abdurrahman ibnu Zubair menikahinya. Maka Aisyah berkata, istri Rifa'ah dengan memakai kerudung biru mengadu kepadaku dengan memperlihatkan kulitnya yang bengkak kebiruan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Aisyah melaporkannya. Saya tidak pernah melihat peristiwa yang terjadi pada perempuan-perempuan mukmin seperti yang menimpa istri Rifa'ah. Kulitnya lebih biru daripada bajunya. Kulitnya lebih biru daripada bajunya. Artinya istrinya Rifa'ah ini mengenakan pakaian yang berwarna biru. Demikian. Berarti kan tidak pakai pakaian yang warnanya hitam. Berarti ada sebagian sahabiat yang warna pakaiannya tidak mesti hitam. Ya. Ada yang pakai pakaian biru seperti riwayat tadi. Kemudian juga ada riwayat dari Ummu Khalid binti Khalid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa baju yang terdapat ukiran kecil berwarna hitam dari sutra. Beliau bertanya, siapa yang kalian anggap pantas menerima baju ini? Semua orang terdiam. Beliau melanjutkan, panggillah Ummu Khalid. Panggillah Ummu Khalid kepadaku. Seorang di antara mereka memanggil Ummu Khalid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakaikan baju itu padanya sambil Nabi berdoa kepada Allah, semoga baju ini menjadi milikmu sampai lusuh. Baju itu mempunyai tanda hijau dan juga kuning. Beliau bersabda, wahai Ummu Khalid, baju ini bagus untukmu. Baju ini bagus untukmu. Lihat bajunya berwarna apa? Ada tanda hijaunya, juga ada tanda kuningnya. Ya, kemudian ada ukiran berwarna hitam. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Riwayat ini pun menjelaskan kepada kita bahwa ternyata sebagian sahabiat ada yang pernah dikasih baju oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata warnanya tidak berwarna hitam. Qasim bercerita, Aisyah pernah memakai baju yang dicelup dengan warna kuning ketika melaksanakan ihram. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi berdasarkan beberapa riwayat tadi, jelaslah bahwa pendapat yang mengatakan bahwa pakaian wanita selain warna hitam itu masuk kategori perhiasan, ini adalah pendapat yang tidak tepat. Karena dua sisi yang tadi kita jelaskan. Nabi menyatakan tentang parfumnya wanita yang jelas warnanya. Artinya sesuatu yang nampak jelas warnanya. Kemudian yang kedua tadi, dari kebiasaan para sahabiat. Apa yang terjadi pada sebagian sahabiat, ternyata mereka juga mengenakan pakaian selain daripada warna hitam. Allahu a'lam bis-shawab. Ada beberapa catatan di sini yang beliau sampaikan. Yang pertama, kita dapat melihat dengan cukup jelas bahwa baju yang berfungsi sebagai perhiasan adalah baju yang ditenun dengan beragam warna atau yang terukir, keemasan atau keperakan yang bisa menarik perhatian laki-laki dan menyilaukan mata. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini baju yang masuk kategori perhiasan. Baju yang ditenun, kemudian terlalu banyak bordirnya, pakai payet apa ibu? Ya, yang hiasan-hiasan berkelap-kelip ya. Di pakaian itu pakai warna yang keemasan, yang berkilau-kilau keperakan gitu. Yang ketika dilihat itu kelap-kelip begitu ya. Apalagi kalau tersorot sinar matahari atau tersorot lampu ya, sinar lampu di malam hari, maka akan tambah lagi ya berkelap-kelip ya, sehingga mengundang ya daya tarik, mengundang perhatian ya dari ya para lelaki
yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang masuk kategori baju yang berfungsi sebagai perhiasan. Dan baju seperti ini ya tidak boleh dikenakan oleh para muslimah. Ya sederhana saja, ya baju itu sederhana yang sekiranya betul-betul sesuai dengan kriteria syariat, begitu ya. Tidak mesti yang baru, begitu, yang penting rapi, suci, dan menutupi seluruh auratnya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian poin yang kedua dari faidah di pembahasan ini, tidak dapat disangka lagi bahwa baju berwarna hitam itu lebih utama untuk menutupi aurat. Dan baju itulah yang dipakai oleh para istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Aisyah bercerita tentang bagaimana Safwan melihatnya. Maka Safwan melihat seorang berbaju hitam yang sedang tidur. Yang dimaksud adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu yang dipakai oleh para ummahat al-mu'minin. Di riwayat yang lainnya, Aisyah juga bercerita tentang perempuan-perempuan Ansar yang seolah-olah memakai benda asing di atas kepalanya. Nah, itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ditanya warna pakaian untuk perempuan yang terbaik itu yang apa? Yang berwarna hitam, jelas begitu ya. Namun bukan berarti warna yang lain ya itu tidak boleh selama tidak mencolok ya, tidak banyak pernak-perniknya ya, sehingga bisa menjadi fitnah bagi siapapun yang melihatnya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masing-masing kita paham lah ya bagaimana pakaian yang masuk kategori fungsinya sebagai perhiasan. Tentu seorang muslimah yang berilmu, seorang muslimah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mengenakan baju takwanya. Baju takwa perempuan itu adalah sesuai dengan kriteria syariat untuk baju perempuan ya. Dia pakaikan itu ya dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan wanita-wanita fajirah, wanita-wanita yang durhaka kepada Allah dan juga Rasulnya, wanita-wanita yang fasik, fajir, wanita-wanita yang ahli maksiat ya. Tentu berbeda begitu ya. Mereka mengenakan pakaian yang memang pakaian yang mereka kenakan itu fungsinya sebagai perhiasan. Bahkan memang didesain sedemikian rupa ya supaya menjadi daya tarik ya, supaya menjadi pusat perhatian siapapun yang melihat dirinya gitu. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para muslimah wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pakaiannya. Berikutnya, syarat yang ketiga dari pakaian muslimah adalah tebal, tidak transparan atau menampakkan bagian tubuhnya. Jadi kain yang dikenakan haruslah kain yang tebal. Jangan pakai kain yang transparan ya, sehingga bisa nampak apa yang dibalik kain tersebut, atau juga menampakkan bagian tubuh tersebut karena transparan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perhatikan ya. Ibu-ibu mesti paham ya jenis-jenis pakaian ya yang sesuai dengan kriteria syariat. Kemudian juga harus paham jenis-jenis dari kain ya, jenis-jenis kain yang betul-betul sesuai dengan kriteria syariat. Nah, diantaranya tebal. Kain itu harus tebal. Ya, jangan kain yang tipis. Tentu ini kita bicara ya pakaian muslimah yang kita gunakan di saat kita keluar atau ada di hadapan orang asing yang bukan maharim kita ya. Adapun di depan suami ya tentu tidak ada batasan begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dua golongan penghuni api neraka. Kata Nabi, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang tidak
pernah kulihat sebelumnya. Nisaun kasiyat ariyat. Ya, di antaranya adalah nisaun kasiyat ariyat. Yakni perempuan-perempuan yang berpakaian tipis serta transparan. Kasiyat, mereka itu pakai pakaian, tapi hakikatnya ariyat. Ya, hakikatnya mereka itu telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Pakaiannya itu tidak memenuhi kriteria syariat. Ya. Nabi memberikan ancaman, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Perempuan-perempuan seperti ini tidak akan masuk ke dalam surga. Wa la yajidna rihaha. Dan bahkan tidak bisa mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal aroma surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Jadi aromanya saja tidak tercium. Ya, bagaimana lagi masuk ke dalam surganya? Nah, maksud dari hadis tersebut adalah perempuan-perempuan yang memakai baju, ya, dia pakai baju kasiyat tapi tipis, transparan, tidak bisa menutupi aurat yang ada pada tubuhnya. Ya. Perempuan-perempuan itu dalam sebutannya saja mereka pakai baju, namun sesungguhnya mereka itu adalah ariyat, orang-orang yang telanjang. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah perempuan-perempuan seperti ini. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon diperhatikan gitu ya. Syarat yang ketiga ini, kain yang dipakai oleh perempuan ya ketika mengenakan pakaian itu harus yang tebal. Harus yang tebal supaya tidak menampakkan apa yang dibalik daripada kain tersebut dari aurat wanita. Baik. Dan betapa banyaknya wanita di zaman ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang tidak mengindahkan syarat-syarat daripada pakaian wanita ini. Jadi syarat pertama dilanggar. Syarat kedua dilanggar, syarat ketiga juga dilanggar. Nanti kita akan masuk syarat keempat ini. Juga banyak yang melanggar syarat yang keempat. Apa itu? Pakaian itu harus lebar. Ada perempuan itu pakaiannya sudah, kain pakaiannya sudah bagus, tebal. Tapi syarat keempat nggak ada. Apa itu? Lebar. Tebal kainnya, tapi ngepres body misalnya. Tidak lebar. Ya. Dia pakaiannya itu ketat, ya. Akhirnya apa? Membentuk ya lekak-lekuk daripada tubuh perempuan, ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki saja ketika syarat keempat ini tidak diindahkan, ini bisa jadi fitnah. Bisa jadi fitnah untuk perempuan, begitu ya. Bahkan di sebagian kalangan menjadi fitnah bagi sesama lelaki, begitu ya, waliyadzubillah. Ya, padahal ya laki-laki tentu berbeda ya dari sisi posturnya, bodinya dengan perempuan. Bisa jadi fitnah ketika pakai pakaian serba ketat. Bagaimana lagi dengan perempuan? Maka perhatikan ini. Poin keempat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga masuk kategori hadis yang disebutkan oleh Nabi di poin ketiga ini. Ya, mereka termasuk orang-orang yang dikatakan kasiyat tapi ariyat. Mereka berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Kenapa? Karena tebalnya kain pakaian mereka itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu tidak menutupi auratnya. Tetap menampakkan lekak-lekuk tubuhnya. Berarti seolah-olah dia itu telanjang, tidak berpakaian. Nah, Usamah ibnu Zaid meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberiku kubtiyah yang beliau dapatkan dari Dihya al-Kalbi. Maka aku memberikannya pada istriku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, kenapa engkau tidak memakai kubtiyah? Ya, kubtiyah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sejenis baju tipis ya, yang dipakai di daerah Mesir. Ya.
Kemudian aku menjawab, ya Rasulullah, aku memberikannya pada istriku. Maka beliau bersabda, murha faltaja'al tahtaha ghilalah. Fa inni akhafu an tasifa hajma idhamiha. Kata Nabi SAW, suruhlah dia memakaikan ghilalah, yakni gaun tipis di bagian dalamnya. Karena aku khawatir baju itu akan membentuk lekak-lekuk daripada tubuhnya. Jadi Nabi menyuruh kepada istri daripada ibu-ibu yang dirahmati Allah, istri daripada Usamah bin Zaid, ya, supaya mengenakan rangkapan, ya, rangkap dari pakaiannya. Karena kubtiyah ini jenis pakaian yang tipis, ya, tidak terlalu tebal. Sehingga kata Nabi SAW, ya, hendaknya dia pakai gilalah, pakai rangkapan. Ya, karena Nabi menyatakan, aku khawatir baju itu akan membentuk lekak-lekuk dari tubuhnya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mohon diperhatikan, ya. Pakaian itu harus lebar, ya. Ibu-ibu kalau pakai pakaian, ya, usahakan pakaian itu betul-betul, ya, aman secara syariat, ya. Kalau kita pakai pakaian, usahakan ada rangkapan, begitu, ya. Kalau misalkan tentu jenis pakaian perempuan itu berbeda dengan jenis pakaian laki-laki, begitu, ya. Auratnya lebih banyak, maka kain penutupnya juga lebih lebar, begitu, ya, lebih lebar. Maka usahakan berlapis-lapis, begitu, ya, pakaian perempuan itu. Mungkin ada dalamannya, ada setelah itu ada pakaian lagi, kemudian baru pakaian luarnya, begitu, ya, baru pakaian luarnya, sehingga betul-betul tertutup, ya, betul-betul tertutup. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Nabi memerintahkan istrinya Usamah bin Zaid supaya merangkapkan baju dari kubtiyahnya karena dikhawatirkan membentuk lekak-lekuk tubuhnya. Berarti di sini ada kriteria, dia harus lebar, ya, kemudian tidak ketat, dan kalau ternyata pakaian itu agak tipis, maka dia bisa merangkapnya dengan rangkapan pakaian yang lainnya. Ini semua dalam rangka, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah pakaian, sehingga perempuan tidak menjadi sarana, ya, yang bisa menjadikan laki-laki itu terfitnah. Demikian. Berikutnya di sini ada beberapa catatan juga yang disampaikan oleh penulis. Beliau katakan, kita dapat mengatakan kepada saudari-saudari muslimah pada masa ini bahwa tidaklah cukup bagi mereka hanya dengan menutupi wajah dan juga bagian dada mereka. Kemudian tidak memperdulikan setelah itu apakah pakaian itu ketat atau kecil dan tidak sampai pada separuh betis kalian. Nah, ini diperhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, nasihat dari beliau. Jadi tidak cukup, ya, pakai jilbab, ya, yang menutupi rambutnya, menutupi, bahkan pakai cadar yang menutupi wajahnya, begitu, ya. Kemudian menutupi dadanya, maka bawahannya pun harus diperhatikan. Taib, ya, jangan sampai dia, ya, mengenakan pakaian bawahan itu yang juga tadi tipis, misalkan tidak tebal, atau dia tebal tapi, ya, tidak lebar. Ini juga semuanya akan menjadi fitnah. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang beliau sampaikan di sini, ya, nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah, ini nasihat yang sangat luar biasa, yang mana banyak perempuan tidak mengindahkannya, ya, terutama di negeri kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Banyak yang pakai kerudung itu banyak, begitu, ya. Yang pakai kerudung itu banyak. Tapi lihat kerudungnya, gitu, ya.
kerudungnya misalkan hanya separoh, hanya turun dari leher sedikit begitu. Sebagiannya bahkan tidak dibiarkan menjurai ke dadanya, tapi dibelit-belit di leher, gitu ya. Kemudian pakaian dari pundak ke bawahnya juga pakaian yang tidak memenuhi kriteria syariat, misalkan sangat ketat begitu ya. Kemudian dia pakai celana panjang yang juga ngepres body begitu ya. Dan jadilah apa yang terjadi gitu. Sehingga dia pakai pakaian dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan kriteria syariat. Maka dia masuk ke hadis tadi, kasiyat, ariyat gitu ya. Dia tidak menjulurkan pakaiannya, tidak menjulurkan jilbabnya. Jilbab hanya sekedar untuk perhiasan saja, yang menutupi kepalanya, yang menghiasi kepalanya dan sebagian daripada wajahnya. Ini perhiasan, ya. Ya sehingga ya seringkali menjadi daya tarik bagi perempuan, bagi laki-laki. Gitu ya. Demikian pula pakaian tengahannya, bawahannya. Nah, ini tidak boleh terjadi pada seorang wanita muslimah jika dia ingin selamat di kehidupan dunia dan juga akhiratnya. Maka beliau ingatkan kembali di sini, para muslimah, tidak cukup hanya dengan memakai kaos kaki sedangkan kedua betis kalian terbuka. Iya, dia pakai kaos kaki, kakinya tertutupi, ya sampai mata kaki mungkin, atau bahkan kaos kaki yang tipis itu stocking atau yang sejenis dengan itu. Tapi dia pakai rok yang mohon maaf ya di atas lututnya. Terus bawahannya kelihatan ya. Roknya juga ibu-ibu dirahmati Allah sangat ketat. Sehingga ini semua bertentangan dengan kriteria pakaian seorang muslimah. Jadi tidak cukup Anda hanya pakai kaos kaki sedangkan kedua betis terbuka. Maka mereka harus secepatnya menutupinya secara sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi contoh dengan perempuan-perempuan yang berhijrah pertama kali saat perintah diwajibkannya berkerudung, ya, turun kepada mereka. Mereka membelah pakaiannya dan mengenakannya. Para muslimah saat itu tidak diminta untuk membelah pakaiannya, akan tetapi panjangkan dan lebarkanlah pakaiannya hingga pakaian itu menutup seluruh bagian tubuh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ditutupi. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika ada syariat ya, kewajiban untuk berhijab, maka Masya Allah para sahabiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya begitu bersegera di dalam menunaikan perintah Allah dan Rasulnya ini. Bahkan ya mereka mengambil gordeng-gordeng dari rumah mereka sebagai hijab, ya, menunjukkan betapa mereka ini orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari dosa. Nah, demikianlah seharusnya ya para muslimah, mereka bersegera untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang kelima, pakaian tidak boleh ya menggunakan parfum atau pengharum jenis apapun. Pakaian yang dikenakan oleh para muslimah tidak boleh disemprot-semprot pakai parfum. Begitu ya. Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini perhatikan hadisnya, dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Imam Abi Daud dan juga Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'alal qaum liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Setiap perempuan yang menggunakan wewangian, kemudian dia melewati satu kaum agar mereka bisa mencium aromanya, maka dia termasuk orang yang berzina. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kelakuan para pezina. Seorang muslimah tidak selayaknya melakukan ini. Sebab dilarangnya wewangian cukup jelas, yakni larangan terhadap sesuatu yang bisa merangsang syahwat laki-laki. Para ulama juga
menyatakan pengertian yang lain dari pembahasan ini, yakni pakaian yang bagus, perhiasan yang mencolok, perhiasan yang membawa kesombongan, serta pergaulan bersama dengan laki-laki. Ini juga semua tidak boleh. Ya. Para ulama juga mengonotasikan pengertiannya dengan hal lain. Orang pakai pakaian bagus yang berfungsi sebagai perhiasan. Kemudian pakai perhiasan yang gemerlap, mencolok. Perhiasan yang membawa orang yang menggunakannya itu jadi ujub, jadi sombong, merasa paling wah, begitu ya. Kemudian dia bergaul dengan laki-laki tanpa batasan. Ini juga masuk dalam kategori ini. Haythami menyebutkan dalam Az-Zawajir bahwa perempuan yang keluar dari rumahnya dengan menggunakan wewangian dan perhiasan termasuk dosa besar. Jadi ini dosa besar, tidak bisa disepelekan, tidak bisa diremehkan. Kalau dosa kecil saja nggak boleh diremehkan, apalagi dengan dosa besar. Walaupun kata beliau suaminya itu mengizinkannya. Kan saya sudah diizinkan oleh suami berdandan seperti ini, pakai parfum seperti ini. Taib, izin suami Anda kepada Anda ini izin yang tidak pada tempatnya. Maka izinnya suami itu tidak bisa melegalkan yang haram, ya, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pembahasan ini bukan berarti kita itu tampil dengan dengan pakaian yang tidak layak begitu ya. Yang misalkan 2 minggu nggak dicuci-cuci begitu ya. Ya, biar yang kecium itu aroma bau saja, juga bukan itu maksudnya. Tapi pakailah pakaian yang selayaknya sebagaimana pakaian yang dikatakan oleh Allah dan juga Rasulnya, gitu ya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya mengatakan tidak usah pakai parfum, ya tidak usah, begitu ya. Ketika kita keluar rumah, dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba ya, kalau kita tanya perempuan yang pakai parfum, itu untuk apa parfumnya? Untuk dirinya sendiri atau supaya dicium sama orang? Pasti kan untuk dicium sama orang, biar kecium wangi ketika dia lewat ya di satu kerumunan orang, biar tercium wanginya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata Nabi melarang itu. Waliyadzubillah, banyak sekali perempuan yang melanggar permasalahan ini. Ya, mereka pakai parfum bahkan luar biasa, ya parfum termahal sekalipun. Ada orang itu pergi ke Paris hanya untuk beli parfum, gitu ya, luar biasa. Harganya luar biasa mahal. Dan ternyata supaya ya orang-orang itu mencium parfumnya. Ya. Artinya dia berkorban segala sesuatu ya untuk melanggar hadis tadi. Waliyadzubillah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini perkara besar bagi perempuan. Kita wajib sami'na wa ata'na. Ya. Jangan sampai kita melanggar permasalahan ini. Lihat tadi Imam Al-Haythami rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa ini termasuk dosa besar ketika dilakukan oleh seorang perempuan. Semprot-semprot bajunya, ya mulai dari atasan, bawahan, semuanya disemprot begitu ya. Untuk apa? Untuk dia keluar supaya dicium sama orang. Dicium aromanya. Ya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wassalama. Taib. Apakah seorang wanita boleh pakai parfum? Ya boleh, jelas boleh. Tapi untuk di rumah saja. Untuk suaminya saja. Untuk menyenangkan suaminya. Adapun keluar, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan semprot-semprot. Ya. Jangan semprot-semprot parfum. Ya. Jika kita ingin mentaati Allah dan juga Rasulnya, ingin selamat dunia dan juga akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, yang keenam. Di antara syarat berpakaian bagi seorang muslimah, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Jadi pakaian perempuan itu kriterianya ada sendiri.
Ya, jangan perempuan itu pakai pakaian laki-laki, pun sebaliknya. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian perempuan. Masing-masing sudah ditetapkan jenisnya gitu ya. Ini jenis kelamin laki-laki, ini jenis kelamin perempuan. Ini pakaian laki-laki, ini pakaian perempuan. Demikian. Maka seorang perempuan tidak boleh mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat semua laki-laki yang menyerupai perempuan. Begitu juga semua perempuan yang menyerupai laki-laki. Tasyabuh dengan lawan jenis ini tidak boleh. Maksud dari larangan bagi laki-laki menyerupai perempuan adalah dalam hal pakaian dan perhiasan yang dikhususkan bagi perempuan. Dan demikian pula sebaliknya. Di riwayat yang lain dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatal rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Perhatikan, Nabi melaknat setiap laki-laki yang memakai pakaian perempuan, begitu juga setiap perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dilaknat, enggak boleh. Laknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini ada catatan faidah, ketentuan larangan bagi kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang menyerupai satu sama lain itu mengacu pada apa yang baik bagi laki-laki dan juga perempuan. Apa yang baik bagi perempuan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan baginya, yakni menutupi auratnya tanpa berhias dan juga menampakkannya. Jadi tujuan dari larangan penyerupaan tersebut ada dua. Pertama, pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Jelas. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, ini untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ya, ini tujuan daripada larangan tersebut adalah pemakaian hijab bagi perempuan. Pemakaian hijab bagi perempuan. Oleh karena itu, kedua hal tersebut harus dicapai. Ya, jadi pakai hijab, begitu ya, menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, ya, apa yang dipakainya itu tidak sama dengan apa yang dipakai oleh laki-laki. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau bohong-bohongan? Ya, hanya misalkan sendagurau, main-main saja juga nggak boleh. Ya, ada misalkan pertandingan sepak bola. Ya, laki-laki yang main. Ya, tapi ya disuruh pakai daster misalkan. Disuruh pakai daster. Kan kadang ada ya di acara-acara tertentu ya, main bola ya. Main bola kemudian pemainnya itu pakai daster. Ya. Kemudian pakai ciput. Ya. Tapi laki-laki yang pakai. Nah, ini tidak boleh. Tidak dibolehkan. Atau sebaliknya ya, laki-laki perempuan pakai pakaian laki-laki. Perempuan pakai pakaian laki-laki. Ya. Dan banyak sekali di zaman ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, banyak di zaman ini yang tidak mengindahkan syarat yang ini. Ya. Di ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di acara-acara tertentu kadang waliyadzubillah ya, laki-laki misalkan berakting menjadi perempuan. Dia menirukan suara perempuan, menirukan gaya tingkah laku perempuan, termasuk juga dandanan perempuan, ya, kemudian pakai pakaian perempuan, ya, hanya untuk mencari atau hanya untuk supaya orang-orang itu tertawa, gitu. Hanya untuk bermain-main, bersendagurau, ini tidak boleh, ya. Dan kita yang punya anak juga mohon diperhatikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Kita yang punya anak itu diarahkan, dibimbing anak-anak kita. Ya, kadang ya namanya anak-anak pengen pakai baju adiknya yang perempuan gitu. Atau pengen pakai baju kakaknya yang laki-laki. Nah, kita ingatkan. Nah, kamu itu perempuan, bajumu baju perempuan. Nah, kamu itu laki-laki, bajumu ya baju laki-laki. Ya, kita ingatkan, kita bimbing mereka. Suami dan istri juga begitu ya. Tidak boleh ya, misalkan celana cucian semua, akhirnya dia pakai celana suaminya. Ya. Tidak bisa seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ini kriteria pakaian bagi para muslimah. Yang keenam, jangan menyerupai pakaian laki-laki. Berikutnya yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Ini kriteria yang ketujuh. Jangan menyerupai pakaian orang-orang kafir. Telah ditetapkan dalam syariat Islam bahwa umat Islam baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kita nggak boleh tasyabbuh dengan orang-orang kafir, baik dari sisi praktek ritual, hari-hari besar, ataupun mode, ya gaya berpakaian yang mereka gunakan. Ketetapan dalil-dalil syariat dalam masalah ini telah baku. Larangan yang berhubungan dengan pakaian terdapat di riwayat Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua bajuku yang dicelup dengan warna kuning, maka beliau bersabda, "Inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha." Sungguh ini termasuk bajunya orang-orang kafir, maka janganlah engkau memakainya. Ya, pakai baju kuning semua warnanya. Ya, kita tahu di sebagian agama di luar Islam ada yang suka pakai baju itu, ya kuning semuanya. Maka Nabi melarangnya. Selain dalil ini, masih banyak dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan larangan menyerupai orang-orang kafir. Tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh memakai baju yang menyerupai baju orang-orang kafir. Karena dengan mengikuti gaya mereka, perempuan memiliki kecocokan dan kesamaan dengan mereka. Begitu kan? Dan Masya Allah, yang ketujuh ini juga banyak dilanggar oleh perempuan-perempuan di zaman kita yang KTP-nya Muslim, KTP-nya Islam. Saya pernah sampaikan, kita hampir sulit membedakan mana wanita muslimah, mana wanita kafirah. Kenapa? Karena mereka pakai baju yang sama. Pakai baju yang sama. Pakaian wanita kafir itu jelas tidak pakai hijab, serba terbuka. Tidak ada aturan pakai hijab di kalangan mereka. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, perempuan tidak boleh menyerupai pakaiannya orang-orang kafir. Bahkan waliyadzubillah ya, sebagian orang banyak terfitnah dengan pakaiannya orang kafir. Ada pakaian wanita kafirah yang dilelang ya, sampai harganya ratusan juta rupiah, lengkap dengan tanda tangannya. Hanya pakaian, bahkan pakaian dalamnya waliyadzubillah ya. Tapi orang begitu antusias ya. Kenapa? Karena idolanya. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi. Engkau nanti akan dikumpulkan di akhirat bersama dengan para idolamu. Kalau seorang wanita muslimah mengidolakan wanita kafirah, bahkan membeli aksesoris yang dipakainya dengan harga yang begitu mahal, mohon maaf, kalau wanita seperti ini tidak tobat kepada Allah, nanti di padang mahsyar dia akan bersama dengannya. Dan wanita kafirah yang mati di atas kekufuran, tempatnya di neraka. Dia akan bareng ya bersamanya. Kemana? Ke neraka. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita nggak boleh pakai bajunya orang-orang kafir? Karena dengan mengikuti gaya mereka, berarti nantinya ada kesamaan dan kecocokan dengan mereka. Secara zahir. Karena pakaian ini adalah perkara yang nampak, perkara yang zahir. Nah, kalau kita tasyabbuh secara zahir dengan orang-orang kafir, maka ini akan menggiring kita untuk kemudian kita sepakat menyetujui ya, dengan apa yang ada pada tingkah laku dan perbuatan mereka ini.
tadinya hanya ngikutin gaya rambut misalkan, mengikutin gaya berpakaiannya, mode pakaiannya, desain pakaiannya. Nanti lambat laun tasyabbuh secara zahir ini akan mengantarkan dirinya mentasyabuhi orang kafir tersebut secara batin. Akhirnya akidahnya, keyakinannya juga ditiru, begitu ya. Dan akhirnya menggiring dirinya menyetujui perilaku dan juga perbuatan orang-orang kafir tersebut. Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu inilah yang sangat berbahaya bagi seorang muslim. Ya. Tadinya tasyabbuh secara zahir, akhirnya tasyabbuh dengan apa yang ada pada diri mereka berupa akidah, berupa keyakinan yang menyimpang. Wal iyadzu billah. Nah, makanya disinilah Islam betul-betul membimbing kita supaya mengkat ini. Jangan sampai kita mengikuti akidahnya, hatinya, keyakinannya orang-orang kafir yang menyimpang. Maka dikat untuk tasyabuh dengan mereka walaupun secara zahir. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang terakhir, syarat yang ke-8, ibu-ibu di antara syarat berpakaian bagi para muslimah, pakaian tersebut tidak digunakan untuk mendapatkan popularitas. Namanya thawbu syuhrah, pakaian ketenaran. Tidak boleh orang itu pakai pakaian supaya tampil beda, ya, supaya populer, supaya tenar, ya, di kalangan manusia. Termasuk pakaian laki-laki juga seperti itu. Tidak boleh pakai pakaian syuhrah. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin albasahu Allah thawba madhallatin yaumal qiyamah thumma alhaba fihi nara." Barang siapa yang memakai baju syuhrah, baju kebanggaan, ya, untuk dia itu tampil beda supaya populer di tengah-tengah manusia. Siapa yang menggunakan baju syuhrah seperti ini di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan baju kehinaan pada hari kiamat. Kemudian baju itu akan mengobarkan api lalu membakarnya. Wal iyadzu billah. Maksud daripada thawbu syuhrah, baju kebesaran, baju ketenaran, baju kebanggaan, yang dimaksud thawbu syuhrah pada hadis tersebut adalah setiap baju yang digunakan untuk mengangkat reputasi di antara manusia. Baik baju berharga yang dipakai oleh perempuan untuk tujuan menyombongkan diri dan menghiasinya di dunia, maupun baju yang tidak berharga yang dipakai untuk tujuan menampakkan kezuhudan supaya dilihat oleh orang lain sebagai orang zuhud. Dan ini perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi thawbu syuhrah itu bukan yang tampil luas saja. Orang yang misalkan pakai baju lecek, lusuh gitu ya, kumal, dekil, ya, kemudian dia pakai ya supaya tampil beda dengan orang lain, supaya orang tuh tahu bahwa dia adalah orang yang sangat zuhud, ini juga masuk kategori ini. Begitu ibu ya. Jadi perhatikan ini, ya, perhatikan baik-baik. Makanya Islam itu wasat. Tadi saya sampaikan di sela-sela pembahasan. Jadi bukan berarti ya orang itu pakai baju yang serba lusuh, dekil, kumal gitu ya. Dia punya setrika tidak mau disetrika, begitu ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, dengan baju yang bau begitu ya, 2 minggu tidak diganti-ganti, ya, sudah bercampur keringat ini dan itu, debu, kemudian dia tetap dipakai dengan dalih, ya, kita kan tidak boleh pakai parfum, kita kan harus zuhud begitu. Ini tidak pada tempatnya, bukan seperti itu. Bisa jadi ternyata dengan seperti itu, ya, dia masuk kategori mengenakan baju syuhrah. Dia ingin tampil beda, ya, dari yang lainnya, dipandang sebagai orang yang zuhud. Wal iyadzu billah. Pun termasuk ya pakaian-pakaian yang berharga, yang mahal-mahal, punya brand yang terkenal, dan dia memakainya dengan keujuban dan kesombongannya, ya, supaya tampil lebih wah di depan teman-temannya, ya,
Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang capnya pun dilihat-lihatin ke orang begitu ya. Ini loh brand terkenal gitu. Ini jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi. Buat apa berbangga-bangga dengan pakaian ya. Pakaian itu sehari ya sudah bau gitu ya. Sehari kita pakai sudah banyak debunya, mungkin banyak bakteri, banyak kumannya, banyak virusnya. Buat apa dibangga-banggakan ya. Buat apa dibangga-banggakan? Nanti kita mati juga nggak dibawa. Yang dibawa hanyalah kain putih, kain kafan. Maka jangan berbangga ya dengan baju. Ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang menjadi satu penyakit ya di kalangan para ummahat, begitu. Berbangga-bangga dengan brand bajunya, abayanya, ini dan itunya. Ya. Sehingga orang-orang yang bajunya tidak punya brand jadi minder. Oh, di sini orang pakai brand semua begitu ya. Dia tidak pakai brand akhirnya minder gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Apa yang harus dibanggakan dengan baju? Baju itu ya bukanlah perhiasan untuk dibangga-banggakan. Baju itu untuk bertakwa kepada Allah. Menutup aurat. Yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Bukan untuk bangga-banggaan. Kamu merek abayanya apa? Oh, ini saya mereknya ini. Ini harganya 5 juta satu setel. Harganya 10 juta satu setel. Ini lihat gitu ya. Berbangga dengan itu, ujub dengan itu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ini thawbu syuhrah. Thawbu syuhrah. Yang kata Nabi SAW, ya, nanti akan Allah ganti thawbu syuhrah ini di neraka dengan baju kehinaan. Bajunya yang dikenakan itu, yang dia ujub dan sombongkan ketika di dunia, itu akan mengobarkan api lalu membakar dirinya. Waliyadzubillah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimudahkan Allah bisa beli baju-baju yang brandnya bagus. Nggak usah dipakai ujub, nggak usah dipakai sombong, begitu ya. Disyukuri ya dengan cara apa? Dengan cara kita mengenakan pakaian tersebut sesuai dengan kriteria syariat ya, atau bahkan kita hadiahkan kepada orang-orang yang kesusahan. Ibu yang dirahmati Allah, sebagian ummahat tidak bisa beli cadar, tidak bisa beli jilbab ya, bertahun-tahun ndak punya baju baru, kesusahan begitu ya, kesusahan. Maka orang-orang yang punya kelebihan, coba ya didermakan sebagian daripada hartanya untuk memberikan pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Poin ke-8 ini juga harus diperhatikan ya, jangan sampai pakaian yang kita kenakan itu masuk kategori pakaian syuhrah yang dibenci, dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan neraka. Demikian pelajaran yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu nafi bagi kita semua. Perintah-perintah yang disampaikan dari pembahasan ini, dari perintah Allah dan Rasulnya, semoga Allah berikan taufik dan inayah kepada kita untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang disebutkan berupa larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya pada pembahasan ini, semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keistiqomahan untuk meninggalkannya. Sehingga harapan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang mendapatkan keselamatan dunia dan juga akhirat. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.